Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Aulia. Saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atau yang biasa kita kenal dengan sebutan UINSU. Saya dari Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini tujuan saya adalah untuk membuat video mengenai karangan ilmiah. Nah, langsung saja ya. Nah, teman-teman, berbicara tentang karya ilmiah merupakan bahasan yang tidak asing lagi bagi mahasiswa ataupun pelajar-pelajar sekarang. Karena di antara kalian pasti ada yang pernah membaca berbagai artikel, jurnal, bahkan makalah ataupun hasil penelitian lainnya, baik melalui media digital maupun media cetak. Nah, ternyata itu adalah salah satu contoh dari karya ilmiah. Tapi kalian tahu tidak apa sebenarnya sih karya ilmiah itu? Nah, karya ilmiah itu merupakan tulisan hasil karya seseorang, mulai dari ilmuwan, akademisi, cendekiawan, maupun intelektual yang berupa hasil riset, temuan, pengembangan dari ilmu pengetahuan. Kemudian, bersifat ilmiah adalah bahwa karya tersebut menyajikan suatu deskripsi, gagasan, argumentasi, atau pemecahan masalah, di mana menyajikan sebuah fakta yang ditulis secara metodologis oleh penulis dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya kita akan masuk di tujuan penulisan karya ilmiah. Nah, sebenarnya tujuan untuk menulis karya ilmiah ini adalah untuk apa aja sih gitu kan? Nah, di salah satunya tujuannya itu untuk menyampaikan gagasan kepada masyarakatnya, di mana apa yang kita teliti tadi dapat kita salurkan kepada masyarakat luas. Yang kedua itu sebagai bentuk tugas prasyarat studi itu juga bisa, seperti membuat skripsi, makalah, jurnal. Lalu yang ketiga yaitu mendiskusikan gagasan dengan kalangan tertentu dalam pertemuan ilmiah. Jadi kita bisa bertukar pendapat kepada cendekiawan, peneliti, ataupun kepada teman tentang bagaimana sih cara membuat karya ilmiah ini yang benar gitu. Nah, yang keempat itu adalah menyebarkan hasil penelitian kepada masyarakat luas seperti yang di awal tadi. Jadi, apapun hasil yang kita teliti itu dapat berguna untuk orang lain. Nah, jadi di samping kita meneliti, kita juga mendapatkan tambahan ilmu, begitu juga dengan penulis. Nah, selanjutnya apa sih tujuan penulisan karya ilmiah itu? Nah, karya ilmiah itu tujuannya bermacam-macam ya teman-teman. Nah, di salah satunya itu menyampaikan gagasan kepada masyarakat luas. Jadi, apa hasil yang kita teliti tadi dapat kita sebarluaskan kepada masyarakat guna menambah ilmu pengetahuan dan menambah pengetahuan juga bagi si pembaca. Nah, selain itu bisa juga untuk memenuhi tugas program studi. Nah, misalnya jika kita mau tamat nih, kan kita ada tuh disuruh buat skripsi, tesis, ataupun jurnal. Nah, itu salah satu untuk syarat agar kita lulus. Jadi kayak karangan ilmiah atau karya ilmiah itu tidak hanya berbentuk laporan, tetapi bisa juga makalah, skripsi gitu. Nah, yang ketiga itu mendiskusikan gagasan dengan kalangan tertentu dalam pertemuan ilmiah. Nah, jadi gagasan-gagasan yang belum kita pahami dapat kita diskusikan kembali dengan orang yang lebih paham mengenai karangan ilmiah atau tentang apapun yang kita teliti. Nah, terus ada fungsi dan manfaat karya ilmiah. Nah, sebenarnya fungsi dan manfaat karya ilmiah itu apa aja? Nah, sebagai bahan rujukan tuh bisa juga sebagai sarana edukasi pendidikan, lalu sebagai sarana diseminasi pengetahuan bidang ilmu pada masyarakat. Jadi dapat menambah ilmu di bidang masyarakat. Selanjutnya, struktur pengajian karya ilmiah. Nah,
Apa aja sih struktur penyajian karya ilmiah itu meliputi apa saja? Nah, yang pertama itu ada pendahuluan, kemudian ada bagian inti atau kita bisa sebut dengan bagian isi, kemudian adalah bagian penutup. Jadi gimana teman-teman tentang penjelasan tadi? Apa kamu udah dipahami? Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa karya ilmiah adalah suatu karya atau hasil tulisan seseorang ilmuwan, akademisi, ataupun cendekiawan maupun yang berupa intelektual, berupa hasil riset, temuan pengembangan dari ilmu pengetahuan, skripsi, jurnal itu adalah salah satu contoh dari karya ilmiah. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman.